sih ya namanya anak kecil kan bangun pasti harus dikasih sarapan kan ya. Kadang-kadang Nona sambil sekalian bikin kontennya juga sih. Itu Kak Aida cari referensi menu atau dia explore sendiri sih Bang? Kebanyakan sih yang dia bisa aja sih. Kadang-kadang juga kalau misalnya biar nggak bosan ya nyari-nyari juga, sekarang kan gampang kan tinggal buka YouTube aja. Oke, nah itu kakak sendiri tapi aku luar biasa ya, aku juga punya anak kayak dia, apa aja yang dibikin sama mamanya dia makan, seperti apa sih Bang Ari sama Kak Aida tuh mendidik anak supaya tidak picky eater gitu Bang? Kayaknya itu harus dari bayi sih. Jadi MPASI-nya itu emang udah di setting supaya dia bisa akrab dengan berbagai macam rasa gitu. Jadi memang harus dari MPASI. Kalau mau anak supaya dia nggak picky eater itu sama bahkan mungkin dari sejak kandungan sih. Kalau ibunya juga terbatas mengkonsumsi makanan ya mungkin juga itu akan berpengaruh kepada bayi kan. Ya, jadi kalau bisa sih pada saat hamil sih makan sebanyak mungkin makanan bergizi sih. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Apa favorit dari anak Kak sendiri Bang? Yang paling favorit dia? Nah, sih nggak ada sih yang dia favorit ya, maksudnya dia paling kalau dia makan terus nggak cocok sama lidahnya baru dia komplain. Tapi biasanya sih selama dia tidak ada rasa yang cukup asing sih dia biasanya pasti makan aja sih. Dia selalu mengapresiasi masakan mamanya gimana? Lumayan, alhamdulillah ya. Ya Allah, gimana sih Bang bisa kakak punya soft spoken yang seperti itu juga? Kayaknya sih yang penting diajak ngobrol aja sih. Sama kalau kami sih ngurangin gadget ya. Karena kalau gadget kan anak jadi diem. Dia jadi nyimak gitu, jadi nyimak apa yang ada di depan matanya gitu. Kalau Bang Ari sendiri sebagai ayah, perannya seperti apa Bang? Maksudnya untuk dalam hal itu makan tadi itu apa ikut bantu Biasanya sih kita gantian sih. Kalau makan itu emang biasanya momennya indah itu, momennya Nona tuh. Aku berapa kali ketika Nona nggak ada juga bantuin untuk menyajikan makanan, tapi antusiasnya memang beda. Jadi kalau saya tuh biasanya malah belajar, baca buku gitu-gitu, iya bagi tugas. Paling mandiin. Biasanya kalau habis makan sarapan pagi kan biasanya langsung mandi. Nah itu biasanya aku yang bantu mandiin. Tapi kalau sarapan emang beda sih antusiasmenya. Jadi saya bikin apa juga separuh dari Nona gitu dia makannya. Oke, tapi Bang Ari apa namanya kalau anaknya sendiri dia nggak request, nggak ada request gitu menu-menu yang dia suka, udah bisa request gitu nggak sih Bang? Biasanya sih kalau sarapan dia ngikut ya. Cuma biasanya kalau dia request itu kalau kita lagi jalan-jalan. Dia udah punya beberapa tempat yang dia suka tuh, kalau makan tuh pasti dia nunjuk ke situ, dan itu cenderung nggak bisa dibelokin, nggak bisa dibujuk, kecuali kita nyebut sesuatu yang oh iya dia paham, oh iya kayaknya lebih enak itu deh. Tapi rata-rata sih biasanya pasti kita ngikutin maunya dia gitu. Kalau kita lagi jalan-jalan biasanya sih baru muncul hal-hal seperti itu. Ubi Cilembu dia favorit banget. Ubi Cilembu dia suka. Itu siapa yang mengenalkan ubi Cilembu itu kan? Maksudnya kalau orang-orang gede ya makanan orang dewasa tuh Bang. Ya, maksudnya anak mau gitu Bang. Sebenarnya sih kalau kami berpendapat bahwa nggak ada tuh makanan orang dewasa sama makanan anak kecil. Nggak ada. Yang ada itu teksturnya yang berbeda gitu. Jadi ketika masih awal-awal MPASI, yang kita kasih itu sebenarnya ikan, sayur, cuman teksturnya yang dibikin lembut, yang digiling gitu. Kepiting, udang, apapun gitu. Jadi kita sebenarnya nggak pernah merasa bahwa ini harusnya makanan anak-anak, harusnya makanan orang dewasa. Jadi anak itu makan apapun yang kita makan gitu. Jadi kalau misalnya ubi cilembu ya memang dari bayi juga dia sudah diperkenalkan gitu dengan makanan pokok selain nasi, karena kesalahan bangsanya kita itu kan itu. Makanya kita bergantung banget sama nasi, sama beras kan karena itu, justru makanan pokok yang lain itu tidak diperkenalkan gitu. Makanya orang-orang kadang merasa asing, makan ubi kok asing, makan jagung asing, padahal tuh makanan bangsanya kita juga gitu. Tapi melihat Kak Aida di tengah kesibukannya ya masih menjadikan peran ibunya itu tidak dilupakan, menjadi istri juga, seperti apa sih Bang, yang sudah ada komitmen atau seperti apa? Kalau itu balik ke personality masing-masing sih. Indah sih memang cenderung apa ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan keluarga itu dipegang sama dia gitu, dihandle langsung. Jadi kita itu nggak punya, di rumah itu ada
asisten, tapi dia untuk bagian bersih-bersih sama masak aja kadang-kadang sesekali gitu, tapi kebanyakan untuk bersih-bersih aja. Karena kalau untuk urusan anak itu biasanya memang langsung Indah, paling di backup sama adik-adiknya saya gitu. Jadi memang kayaknya panggilan jiwanya dia sebagai seorang ibu ya. Dan menurutku sih ibu itu adalah madrasah pertamanya anak ya. Orang tua itu madrasah pertamanya anak, jadi menurutku sih memang idealnya ya kita bersentuhan langsung gitu dengan pendidikan anak, menurutku ya. Sekarang ini kan orang banyak lepas anaknya sama orang lain gitu, terus habis itu kaget kayak kok anak saya jadi begini ya, lu di mana? Dan itu harus dari awal, nggak bisa. Anak itu cuma tidak mampu mengembalikan, tapi sebenarnya dia paham apa yang terjadi. Kadang-kadang kita itu suka nganggap orang anak bayi itu masih bayi, jadi nggak tahu apa-apa, padahal dia tahu segalanya tuh. Cuman dia nggak bisa menyampaikan aja apa yang terjadi. Tapi dia paham apa yang terjadi itu, dia paham. Kita bacakan buku itu dia paham apa yang kita baca. Cuman dia belum bisa counter aja gitu. Jadi karena dia belum bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya, kita kadang-kadang suka ngejudge, wah masih bayi nggak ngerti ini. Mereka ngerti gitu. Jadi kayak saya tuh selalu kalau ngobrol sama Naka itu malah hampir seperti ngobrol sama orang dewasa. Saya nggak pernah lihat Naka itu anak bayi gitu. Jadi ya dia paham apa yang kita bicarakan, bahkan nggak yang nyari kata-kata yang kayaknya hanya akan dipahami anak kecil. Kita bicara sesuai kebutuhan banget aja gitu sih. Kemarin pas ulang tahun juga disurprisein sama anak sama istri kerjasama untuk yang mana? yang disurprisein kado. Oh saya, iya. Lihatnya gimana sih Bang? Dan anak itu kompak banget. Iya, kalau memang itu udah bertahun-tahun lah sejak saya sama-sama dengan Indah. Jadi kalau saya kan biasanya kerjanya nulis ya. Nah nulis itu saya tuh punya laptop dari tahun berapa gitu, laptop satu aja gitu yang kecil, yang saya bawa kemana-mana gitu. Terus belakangan kan kalau orang ngedirect atau presentasiin tulisannya itu kan udah jarang yang bawa laptop ya. Biasanya kalau di lapangan kan lebih efisien pakai tab gitu kan, pakai apa sih namanya, ya iPad gitu ya. Nah saya tuh udah bertahun-tahun tuh jalan sama Indah, keluar masuk toko lihat doang, karena pertimbangannya saya ya kayaknya pekerjaannya saya masih bisa saya tanggulangi lewat laptop deh gitu. Kayaknya secara harga juga kan dia cukup mahal ya buat saya gitu, jadi kayak tartar aja lah, Masih bisa gitu ya Bang. masih bisa pakai laptop ya. Tapi kadang-kadang ada perasaan pengen juga gitu punya. Alhamdulillahnya Indah waktu itu lagi ada rezekinya lebih ya, dia beliin, jadi kayak senang banget sih waktu itu dikasih itu, mengesankan. Naka tapi bisa diajak kerja sama ibunya tentang itu. Kayaknya itu dia nggak di brief deh, dia itu nggak di brief, dia itu yang saya bilang, kita itu suka ngeremehin anak kecil, kebiasaannya kita itu suka ngeremehin anak kecil gitu. Itu respon naturalnya dia aja. Jadi ibunya juga kaget dia ngeresponnya seperti itu tuh. Jadi kayaknya dia nyimak aja, oh mau begini. Udah dia respon natural aja. Jadi malah dia kalau di brief itu dia kayak nggak suka gitu, kreativitasnya dihalangi. Jadi kalau buat saya sih, kita jadi orang tua jangan sampai kita yang ngeremehin anak gitu. Menurutku sih ya, udahlah kasih mereka kebebasan, anggap mereka punya kemampuan. Kalau mereka nggak paham ya udah nanti mereka yang putuskan, aku paham apa tidak ini dengan hal ini gitu. Ajari mereka seperti kita berdiskusi satu sama lain gitu. Jadi menurutku sih jangan kita yang meremehkan alam pikirannya mereka, justru kita harus mengapresiasi alam pikirannya mereka gitu, memberikan yang terbaik untuk alam pikirannya mereka. Jadi mereka juga tidak merasa bukannya kita paksa mereka untuk menjadi dewasa, tapi menurutku itu ideal gitu. Dia jadi tahu cara bersikap. Terharu nggak sih Bang, anak sama istri kompak? Ya itu kan hal kecil, tapi nggak semua orang bisa. Kalau orang di zaman sekarang bisa sepele, tapi nggak semua orang bisa gitu. Quote-nya kayak gitu kan? Buatku sih hal-hal kayak begitu tuh momentum ya. Kita kan hidup jalan terus ya, hari ke hari, berganti bulan, berganti tahun, jalan terus gitu hidupnya kita itu ke depan, nggak pernah mundur ke belakang. Jadi
kayak kalau kita tiba pada satu momen itu idealnya kita punya penanda. Makanya hal-hal seperti itu, surprise, lamaran, nikahan, anak masuk sekolah pertama, dia pertama kali ikutan lomba, itu tuh buat saya dan Indah itu, kenapa kadang-kadang kita melakukan hal seperti itu sebagai penanda. Jadi penanda zaman, penanda waktu, penanda eranya dia gitu. Jadi momentumnya itu nggak lewat begitu saja. Jadi ya kalau mau dibilang terharu, pasti terharu lah, karena mereka sebagai bagian dari keluarga intinya saya memberikan penanda terhadap pergantian usianya saya gitu. Dan menurutku sih tidak hanya ulang tahun aja sih, apapun yang kita rasa butuh kita kasih kesan, ya idealnya kita jangan menahan diri untuk melakukan hal seperti itu sih.